dua huruf dari sisi makhraj dan sifat. Tamam? Yang mana tadi terbagi menjadi 4, yakni ada mutamasilain, ada mutajanisain, ada mutabaidain, dan mutaqaribain. Ya, kita ke mutamasilain terlebih dahulu. Mutamasilain adalah dua huruf yang sama, ya, pada makhraj dan sifatnya. Sama jenis, sama sifat, sama makhraj, sama hurufnya. Ini kembar, ya, seperti itu. Jika dua huruf mutamasilain bertemu, yang huruf pertamanya sukun dan bukan huruf mat, maka wajib diidghamkan. Contoh pada kata di sini ada ta ma'ata atau ta bersama ta, ya. Ada di sana robihat tijaratuhum, ya. Robihat tijaratuhum. Maka di sana ya sebab idghamnya adalah tasydid pada huruf yang kedua, ya. Di mana sebagaimana kita ketahui idgham adalah memasukkan huruf yang pertama yang sukun kepada huruf yang kedua yang berharokat sehingga terjadi tasydid di sana, ya. Robihat tijaratuhum. Maka tasydid di sana adalah sebab idgham. Kemudian idghamnya juga disebabkan oleh tamasul. Apa itu tamasul tadi? Sama huruf, sama jenis, sama makhraj, sama sifat. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut, Kakak. Kakak Virus, ya saya. Kita ke mutajanisain. Ya, mutajanisain tadi sebagaimana kita ketahui adalah dua huruf yang sama makhrajnya, ya, tetapi berbeda pada sebagian sifat-sifatnya. Ya, jika dua huruf mutajanisain bertemu dalam keadaan berikut ini dan huruf pertamanya adalah sukun, maka wajib diidghamkan. Ya, ini dikelompokkan menjadi 8 keadaan saat keduanya bertemu. Yakni yang pertama ada huruf zal bertemu dengan huruf dha. Yang mana sebagaimana kita ketahui zal dan dha adalah huruf yang makhrajnya ada di mana? Secara umum, makhraj zal dan dha. Ada yang tahu makhrajnya zal dan Lisan, taraful lisan? Ya, secara umum torof diartikan, secara khusus ada di taraful lisan. Zal dan dha. Maka dia adalah satu makhraj tetapi berbeda di sebagian sifat. Ya, maka ia termasuk huruf yang mutajah mutajanisain. Jika disandingkan atau dijajarkan, maka zal dan dha adalah huruf mutajanisain. Ya. Contohnya ada pada kata di bawahnya ya. Perhatikan di sana ada zal ketemu dha. Ya, pertama zalnya sukun. Kemudian ada dha yang berharokat fathah, kemudian dha-nya bertasydid. Ya, maka bagaimana cara kita membacanya? Langsung ke huruf dha saja. Jadi zalnya tidak, tapi dha yang tebal. Dha, ya. Idzalamtum, idzalamtum. Seperti itu. Ya, bisa dipahami insyaallah. Insyaallah. Saya. Yuk, kita lanjut ke keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua pada mutajanisain, yakni ya, huruf dal yang bertemu dengan ta. Sebagaimana kita ketahui, dal dan ta juga termasuk pada huruf toroful lisan. Ya, ta, dal, to, ya, merupakan apa lakopnya? Ta, dal, to, nita'iyah, ya, huruf-huruf nita'iyah, ya. Contoh di sana, ya, dal bertemu ta. Maka, kode dalnya sukun, kemudian bertemu dengan huruf ta, maka huruf ta di sana ditasydidkan, ya, kemudian kita baca dengan membaca huruf ta-nya. Tamam? Qad tabayyana. Qad tabayyana. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada huruf ta bertemu dengan dal.
Ya, masih satu makhraj, tapi berbeda di sebagian sifat. Contoh pada asqalat, kemudian sukun taknya ya, kemudian ada huruf dal bertasydid di sebelahnya, kemudian awa. Ya, maka kita baca dengan membaca huruf di sana ya, dalnya. Tamam? Dalnya. Asqalat da'awa. Asqalat da'awa. Jadi tidak dibaca ta tetapi dal. Ya. Asqalat da'awa. Ya, da'awa. Dua harakat, mad tabi'nya. Tamam? Kemudian yang keempat, ya ada huruf ta bertemu dengan huruf ta, masih dalam lingkup laqab nataiyah, ya, ta dal ta, maka di sini ta bertemu to. Maka contoh di sini adalah ya fa'amanat, ya, nah taknya sukun, kemudian bertemu dengan to yang berharokat, kemudian ada tasydid di huruf to-nya, ya. Kemudian ifah, ya, di sana waqaf dengan tak marbutah. Kemudian bagaimana cara membacanya? Maka kita baca dengan huruf to-nya, ya. Fa'amanat ta'ifah. Fa'amanat ta'ifah, ya. To, mana to? Tidak ta tetapi to. To yang isti'la, ya. Seperti itu, isti'la, ya. Yang tebal. Tamam. Kemudian kita ke keadaan selanjutnya, yakni keadaan yang kelima. Ya, di sini di mana huruf lam bertemu dengan huruf ro. Ya, huruf lam bertemu dengan huruf ro. Nah, ada pendapat ya, ada pendapat Imam Al-Fara di sini bahwa ini termasuk dari mutajanisain. Ya, tapi ada juga yang mengatakan di sini seperti Imam Sibawaih ini mengatakan bahwa ini dari idgham wajib ya dalam kelompok mutaqaribain. Jadi ini ada selisih pendapat ya di antara Imam Sibawaih dengan Imam Al-Fara. Imam Al-Fara menempatkan huruf lam dan ro bertemu ro ini di mutajanisain, sedangkan Imam Sibawaih ini menempatkan huruf lam bertemu dengan ro ini di mutaqaribain. Mutaqaribain ini artinya dekat ya, yang dekat makhraj dan sifatnya. Sedangkan pada Imam Al-Fara maka di sini mutajanisain ya. Sebagaimana kita ketahui memang huruf lam dan ro ini berbeda tidak makhrajnya secara umum? Berbeda tidak ya Habibati? Habibat? Kalau lam itu masuknya ke mana? Bagian lidah yang mana? Lam dan bod. Tepi lidah. Hafatul, apa sih? Hafatul lisan. Sama. Jadi lam dan bod itu masuk ke hafatul lisan atau tepi lidah. Ya. Sedangkan ro masuknya ke mana? Ro, Toroful lisan. toroful lisan. Sama, Masya Allah. Jadi saya jadi satu toroful, satu hafatul. Maka Imam Sibawaih menempatkan kedua huruf ini sebagai taqarrub, berdekatan makhraj dan sifat. Ya, tapi di sini menurut Imam Al-Fara maka ia termasuk satu makhraj berbeda di sebagian sifat. La ba'sa, ya. Kita ambil yang di sini di ana apa namanya? Menggunakan kitab ya Syekh Aiman Rusdi Syuaib yakni Tajwid Musawwar. Tamam? Kalau yang punya ya boleh dibuka halaman 116. Ya, di sini bacanya bagaimana? Jadi ketika kul bertemu dengan Robbi, ya kul lamnya sukun, kemudian ada Robbi, ya ro-nya berharokat kepada tasydid, maka kita baca dengan ro-nya, ya lamnya tidak terbaca, tetapi yang terbaca adalah ro. Dia melebur sempurna, ya kurabbi, kurabbi, ya rabbi kurabbi, ya seperti itu. Insyaallah. Baik, kita ke keadaan yang keenam. Keadaan yang keenam yakni huruf sa bertemu dengan zal. Ya. Sa bertemu dengan huruf zal. Ya.
Yang mana sa dan zal serta dha itu satu makhraj, tapi berbeda di sebagian sifat. Contoh di sana yalhas, ya ada sa yang sukun, kemudian bertemu dengan zal yang berharokat, kemudian ditampakkan ada tasydid di sana ya. Maka kita baca dengan menampakkan zalnya, bukan sa-nya, zalnya ya. Yalhazalik, yalhazalik, ya seperti itu. Mengenai huruf ini, meski termasuk dalam kelompok mutajanisain, ada juga perbedaan pendapat di kalangan pakar kiroat. Sebagian ulama menghukumkannya idhar, sebagian yang lain menghukumkan idgham. Sedangkan riwayat Imam Hafiz melalui jalur Syatibiyah, ya, hukumnya idgham saja. Adapun dari jalur Thayyibah an-Nashr dalam riwayat Hafs hukumnya adalah izhar dan juga idgham. Ya, seperti itu untuk kata yalhazalik. Yalhazalik, ya. Baik, kita lanjut ke keadaan yang ketujuh. Keadaan ketujuh di mana huruf ba bertemu dengan huruf mim. Ya, ini cuma ada satu ya di mushaf, yakni ya pada kata irkam ma'ana. Nah, di sini masukkan ke mim ya. Irkam ma'ana. Ya, dibaca irkam ma'ana. Tidak ada ba ya. Jadi langsung masuk ke huruf mim sehingga mimnya menjadi bertasydid ya dan dihukumi dengan idgham. Mengenai huruf ini yang termasuk dalam kolom meski termasuk dalam kelompok mutajanisain, ada juga perbedaan pendapat di kalangan pakar kiroat. Sebagian ulama menghukumkannya izhar, sebagian yang lain menghukumkan idgham. Ya. Sedangkan riwayat Imam Hafiz melalui jalur Satibiyah hukumnya idgham saja. Adapun dari jalur Thayyibah an-Nashr dalam riwayat Hafs hukumnya adalah izhar dan juga idgham. Sama seperti halnya tadi pada keadaan yang keenam, ya. Kemudian kita keadaan yang terakhir yakni pada huruf to ya, huruf to ya di sini dengan huruf ta. Yang mana kita ketahui bahwasanya ya huruf to ini adalah huruf yang kuat. Sedangkan ta ya, ya Umi lagi belajar nanti ya. Sebentar ya, sebentar ya, sebentar. Nggak boleh gitu. Baik. Dari sisi kuat atau lemahnya huruf, maka huruf to ini lebih kuat daripada huruf ta. Ya, maka di sini ya kita perhatikan penjelasannya. Huruf to bertemu dengan ta. Ya, ini disebut idgham nakis. Ya, artinya tidak sempurna. Ya, karena huruf yang berkarakter kuat tidak diidghamkan sepenuhnya pada huruf yang berkarakter lemah. Ya, artinya di sini huruf to yang kuat ya, tidak secara sempurna diidghamkan pada huruf yang berkarakter lemah, huruf ta contohnya. Orang Arab dahulu Besok mau ke mama kan gagal terus. Akhirnya besok insya jaga Allah. baiknya ya Habibah. Cita-cita Kak kita ketemu bikin Oh, sudah. Ya, baik. Kita lanjut ya. Orang Arab dahulu mengidghamkan huruf to ya yang sukun dengan huruf ta, namun dengan tetap menjaga itbaqnya ya, dengan cara penuturnya menutup lidahnya saat mengucapkan to tanpa ada qalqalah, kemudian menjauhkannya dari ta yang berbaris. Yaitu ada pada firman Allah ya, ada empat kata di dalam firman Allah ya, di dalam Al-Quran maksudnya. Yang pertama ada ahattu, kemudian basatta, kemudian farottum, dan farottu. Ya, di sini yang ditampakkan adalah to-nya, ya, to-nya, ya. Ahattu, kemudian basatta, farottum, farottu, ya, seperti itu. Wallahu taala a'lam bissawab. Ya, baik. Kita lanjut insyaallah ke keadaan yang ketiga, mutaqaribain. Tamam, sahih kakak. Ya, ya.
Tadi mutamasilain sudah, mutajanisain sudah, mutaqaribain sudah, ya. Mutaqaribain sekarang ya. Kuat. Jadi ngelamun. Baik, mutaqaribain. Apa tadi mutaqaribain adalah dua huruf yang berdekatan dari sisi makhraj dan sifatnya, atau dari sisi makhraj saja, tidak dari sisi sifatnya. Jadi salah satunya ya, bisa dari sisi makhraj, bisa dari sisi sifatnya. Hal-hal yang disepakati dari idgham mutaqaribain ya ada beberapa, yakni yang pertama ya, huruf lam bertemu dengan huruf ro, yang mana tadi dikemukakan oleh Imam apa? Sibawai ya. Ya, ia mengatakan bahwasanya di sini karena lam dan ro makhrajnya terpisah, maka ia dikategorikan sebagai mutaqaribain. Mam wa qur rabbi. Masih contoh yang sama ya. Qul rabbi. Maka fakur rabbi. Ya, merupakan pendapat Imam Sibawai. Menurutnya ini bagian dari idgham wajib dalam mutaqaribain. Kemudian yang kedua ada huruf qaf bertemu dengan kaf. Ya, contoh pada alam nahlukkum. Ya, mayoritas ulama menjadikannya idgham seutuhnya yang menyempurnakan tasydidnya, sedangkan Imam Makki bin Abi Thalib dan Abu Bakar bin Mihram menjadikan idgham nakis dengan membiarkan sifat isti'lanya, dihukumi idgham. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke hal-hal yang disepakati yang ketiga, yakni pada ada lagi nggak? Coba dicek. Kakak digeser. Kayaknya ada deh. Lam syamsiyah. Ya, benar. Jadi keadaan yang ketiga di sini ada pada lam ta'rif samsiyah, ya. Yang disepakati pada idgham mutaqaribain adalah pada lam ta'rif samsiyah dihukumi idgham mutaqaribain kecuali bertemu dengan lam. Ya, karena hukumnya jika lam bertemu lam maka apa? Tamasul ya, mutamasilain. Ya. Kemudian yang keempat bertemu dengan huruf yarmaluna. Nah, maka ini yarmaluna adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan yarmaluna maka dihukumi dengan idgham ya, baik nakis maupun kamil ya. Kamil dibagi menjadi dua, yakni kamil bi gunnah dan kamil bila gunnah. Dikursi saya. Kemudian kita lanjut yang kelima, yakni ketika nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Ya, huruf ikhfa di sini ya adalah mutaqaribain kecuali ya ketika bertemu qaf dan kaf. Ya, mutabaidain. Kenapa dia mutabaidain? Kenapa dia mutabaidain pada hukum ikhfa ini ketika nun sukun bertemu dengan qaf dan kaf? Karena ia terhalang oleh makhraj secara khusus apa? Dia melewati satu makhraj, yakni makhraj apa? Wasatul lisan, tengah lidah ya. Jadi dari huruf nun ya ke qaf dan kaf maka dia harus melewati satu makhraj secara khusus. Yakni apa? Makhraj wasatul lisan. Kan kalau kaf dan qaf ini tempatnya di mana? Di pangkal lisan ya. Aqsal lisan. Maka untuk ke aqsal lisan dari nun maka dia harus melewati wasatul lisan. Wasatul lisan isinya huruf apa? Ada huruf apa di wasatul lisan? Masih ingat nggak? Jim, shin, ya. Ahsanti, mumtazah, Masya Allah. Jim, shin, dan ya itu merupakan huruf wasatul lisan. Maka di sini ikhfa pada qaf dan kaf ya dengungnya kan berbeda. Iya nggak? Lebih kemana kalau qaf dan kaf dengung ikhfanya kemarin sudah belajar bab nun sukun dan tanwin. Dia lebih ke ang. Min qablikum. Min qablikum. Ya. Ya, dia ke eng ya, karena dia jauh. Ya, makhrajnya. Taba'ud, tamam? Insya Allah. Kemudian, yang ke-6. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka dihukumi dengan iklab. Dan ia juga merupakan mutaqaribain. Ya, kemudian pada kata, di sini harusnya ini ya,
apa tosin minnya ini di ini ya, ada ini ya, ini apa namanya, ada kakinya gitu, toh tosin minnya. Itu tidak bisa terpisah-pisah ya. Harusnya dia tidak seperti itu ya. Nanti diperbaiki karena kemarin cari itunya tidak bisa. Ya, maka di sini merupakan huruf muqatta'ah ya, yang mana to bertemu sin dia mutaqaribain, kemudian sin bertemu mim juga mutaqaribain. Ya, seperti itu. Maka ini dihukumi dengan mutaqaribain. Tamam? Gitu ya. Kemudian hal-hal yang diperselisihkan ya dari idgham mutaqaribain ya, huruf dal diidghamkan pada huruf dhad ya, pada faqad dhalla ya, faqad dhalla ya. Nah, ini tadi kembali ke to shin mim di sana ya. Ketika kita membacanya pada huruf-huruf muqatta'ah maka kita menunaikan ikhfa ya di sana ya. Jadi kita baca dengan ikhfa ya. Seperti itu ya. Hati-hati ketika membaca huruf muqatta'ah, ketika dia mutaqaribain, maka kita tunaikan ikhfanya di sana. Tamam. Kemudian hal-hal yang diperselisihkan ya dari idgham mutaqaribain ya. Huruf dal diidghamkan pada huruf dhad pada faqad dhalla. Huruf ta diidghamkan pada huruf sa pada kazzabat samudu. Ya, sedangkan dalam riwayah Hafiz dari Asim, ia membaca izhar pada semua keadaan ini. Ya, ada yang izhar, ada yang idgham. Ya. Kemudian kita lanjut ke terakhir ya kayaknya. Mutabaidain, tamam. Mutabaidain, yang artinya adalah dua huruf yang saling berjauhan makhrajnya, yakni berbeda pada sebagian sifat-sifatnya. Contohnya adalah huruf nun bertemu dengan huruf ain, ya. Di sini berjauhan ya. Dihukumi apa ini? Nun sukun bertemu ain? Masih ingat nggak? Hukumnya apa? Izhar halki. Izhar, Masya Allah. Izhar halki, sahih. Izhar halki, martaba izhar apa kalau ain? Yuk kita belajar. Wusta. Sama, Masya Allah. Masih ingat ya? Masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang yang kedua, huruf mim bertemu dengan huruf ghain. Boleh. Alaihim ghair. Di sana ada mim sukun bertemu dengan ghain. Ya, maka di sini dihukumi dengan izhar juga. Tapi izhar apa namanya? Syafawi. Tamam. Jadi di sini berbeda ya. Nah, ya nanti sayang, soalnya sebentar lagi ya. Di sini kita bisa cari perbedaan ya antara izhar halki dengan izhar safawi ya. Kalau izhar halki maka terjadi pada hukum nun sukun, kemudian pada izhar safawi terjadi pada mim sukun, kemudian apalagi yang berbeda? Kalau pada izhar halki maka terdapat martabah izhar, pada izhar safawi tidak terdapat martabah izhar. Ya, kenapa? Kenapa pada izhar halki terdapat martabah izhar, sedangkan pada izhar syafawi tidak? Karena pada izhar halki makhrajnya cuman ada satu, yakni halki, tenggorokan, dan dengan 6 huruf. Kemudian pada izhar syafawi maka terdapat berapa huruf? Di sana izhar syafawi, kita meroja sedikit. Izhar syafawi ada berapa huruf? Selain mim dan ba. Selain Mim dan ba ada 26 huruf ya, jadi banyak. Nah, makhrajnya menyebar. Ya, tidak terfokus satu makhraj seperti pada izhar halki, maka dia tidak ada martabah izhar. Kemudian yang ketiga, perbedaannya adalah segi jumlah hurufnya ya. Pada izhar halki dia hanya 6 saja, yakni huruf-huruf halki atau tenggorokan, sedangkan pada izhar safawi maka huruf-hurufnya adalah huruf-huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ya, Masya Allah. Insya Allah sudah paham ya. Kita ke pertemuan dua huruf dari sisi harokat. Tamam, kakak. Dari sisi harokat kita ada 3 ya, tadi sudah sedikit dijelaskan bahwasanya ada sogir, kemudian ada kabir, dan ada mutlak. Ya, apa itu sogir? Sogir adalah jika huruf yang pertama sukun dan yang keduanya berharokat.
dinamakan sogir atau kecil karena sedikitnya proses idgham, ya. Contoh, huruf H bertemu dengan huruf H, ya, pada kata yuwajjihu, ya, yuwajjihu, ya, di sana ada H ma'aha, idgham mutamasilain sogir, ya. Kemudian huruf dal dengan huruf ta, ya, pada laqad taqatta', ya, dal ma'ata idgham mutajanisain, tamam, tafadhali, sogir, ya. Karena huruf pertamanya sukun, huruf keduanya berharokat, ya, sogir, tamam. Kemudian ada milladunhu, ya, di sana juga idgham mutaqaribain sogir, ya. Mudah insyaallah. Kemudian kita lanjut ke kabir. Kita geser kakak. Ya, kabir artinya adalah jika huruf yang pertama berharokat dan yang keduanya juga berharokat. Dinamakan kabir atau besar karena proses yang banyak ketika pengidghaman. Ya, contoh huruf kaf ya bertemu dengan huruf kaf. Ya, maka salakakum. Nah, di sini ada ini ya. Kalau salakakum di sini dia tidak terjadi idgham, ya izhar. Ya, karena dibaca jelas kakum. Ya, maka izhar. Kemudian di sini ya, izhar juga ada ya, karena dia berharokat. Tamam? Ya, seperti itu. Salakakum ada sinin ya, seperti itu. Dal ma'asin ya, mutaqaribain kabir hukmuha izhar. Kaf ma'akaf mutamasilain kabir hukmuha izhar. Ya, seperti itu. Mari kita lanjut ke mutlak. Ya, di mutlak ya adalah jika huruf yang pertama berharokat dan yang keduanya sukun. Ya, huruf ta bertemu dengan huruf ta. Ya, di sini ya ta yang pertamanya berharokat, kemudian ta yang keduanya sukun. Tutsroku, tutsroku. Ya, ta ma'ata mutamasilain mutlak hukmuha izhar. Huruf nun dengan huruf nun ya. Manangsakh ya, di sana ada yang mengatakan idgham, ada pula yang mengatakan izhar ya. Nanti ada sedikit penjelasannya di kitab ya. Jadi di sana ada yang mengatakan idgham, ada yang menyatakan izhar ya, seperti itu. Karena sejatinya huruf nun adalah huruf yang keluar dari al-khayshum dan dia memiliki gunnah. Ya, maka di sini kita hukumi dengan idgham mutamasilain mutlak ya. Huruf ya bertemu dengan huruf shin, ya. Ya bertemu shin. Ya, di sini mutajanisain. Ya, mutajanisain apa? Mutlak, ya. Jadi kita tentukan dulu hubungan antar hurufnya dari sisi makhraj dan sifat. Caranya ya. Kemudian baru kita tentukan dari sisi harokat dia sogir atau kabir atau mutlak. Ya, seperti contoh pada yashkuru. Maka kita perhatikan, ya tempatnya di mana makhrajnya? Di Wasat tulisan. Kemudian shin di mana? Sama-sama di wasatul lisan. Tulisan. Kemudian ya-nya yang pertama dia tandanya apa di sana? Berharokat fathah. Kemudian yang kedua tandanya apa? Sukun. Maka ketika yang pertamanya berharokat fathah, kemudian yang keduanya sukun, maka dia mutlak. Ya, kemudian kita perhatikan di sana, adakah dia tanda-tanda terjadinya idgham ketika huruf keduanya bertasydid? Tidak. Dia dibaca dengan jelas yash, maka hukumnya adalah izhar. Ya, seperti itu cara kita menentukan dia hubungannya dengan huruf yang pertama dengan yang kedua itu apa, kemudian dari sisi makhraj dan sifat, dari sisi harokat, kemudian apa hukumnya. Ya, sampai di sini bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Tafadhalna, ya. Insya Allah pekan depan kita akan membahas ini ya, ilaqah huruf yang berupa tabel ya. Nanti ada semacam tabel-tabel, nanti ada berapa huruf-huruf yang dihalki, yang taba'u, taqarub,
tajanus, tabaut ya, seperti itu. Untuk mempermudah ketika kita mengahkam ya di mushaf seperti itu. Nah, insya Allah materi kita sudah ya sampai di sini untuk hukum idgham. Kita praktek, mau praktek nggak? Mau praktek nggak nih? Praktek ya? Ya? Hah? Pakai mushaf yang juz Pakai 30. mushaf. Tamam, pakai mushaf ya. Kita praktek di ilaqah huruf. Mana saja. Pekan depan, insya Allah kita akan kembali pada ilaqah huruf. Insya Allah itu terakhir ya. Untuk ahkam pemula, insya Allah materinya terakhir di hukum idgham ilaqah huruf. Nah, nanti untuk ahkam lanjutan akan kita konsultasikan lagi ke pihak Tahsinul Quran dan kakak musyrifah yang bisa mendampingi ya, insya Allah kita akan lanjut atau tidak ke ahkam lanjutan. Tamam? Seperti itu insya Allah. Doakan saja ya. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan ke ahkam lanjutan ya, biiznillah ta'ala. Baik, sudah ya. Kita mulai dari adwar yang pertama, Kakak Yaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Ya Allah. Kaifa haluki ya habibati? Alhamdulillah, Ustazah, bi khair. Ya Allah, alhamdulillah. Tamam, kita ilaqah huruf ya. Bismillah. Nanti dibuka lagi catatannya ya, dibuka PDF-nya di sebelahnya ya, kita ke sini. Ana ingin coba kakak di ya sebentar. Dari di sini ada. Kita belum belajar ini ya, penghalangnya ya tadi ya. Penghalang ilmunya ya. Sekarang gini, kita coba dulu, Ana cari yang tidak ada penghalang dulu ya. Karena nanti penghalangnya akan dijelaskan di pekan depan ya. Apa saja yang penghalang ilaqah ya. Di sini Ana tunjukkan dulu yang hubungannya dulu ya antar huruf, yakni apakah dia mutamasilain, mutajanisain, mutaqaribain atau mutabaidain dan dari sisi harokat. Tamam? Insyaallah ya. Baik. Coba kakak di ini tadi mana? Nih. Sin ma'aya. Ada ilaqah huruf dari sisi makhraj dan sifat serta dari sisi harokat. Bagaimana? Sin mahaya. Sin. Kita telah satu-satu. Sin makhrajnya di mana sayang? Sin makhrajnya di taraful lisan. Sahih. Kemudian ya? Di wasatul lisan. Dia berdekatan atau berjauhan atau tajanus? Berjauhan ya, Ustazah. Berjauhan kah? Coba satu di toroful, satu di tengah lidah. Berarti tajanus. Tajanus kalau huruf ya, tajanusnya dengan huruf jim dan shin yang ada titik tiganya. Sedangkan sin yang ada sifat sofirnya, dia tajanus dengan huruf apa? Sod dan zai. Ya, hati-hati. Berarti dia berdekatan. Satu di toroful ujung, satu di tengah. Ya, berdekatan. Berarti kalau berdekatan apa namanya tadi? Berdekatan mutaqaribain. Ahsanti, mutaqaribain. Yuk kita ahkam. Sin ma'aya. Sin ma'aya. Sin ma'aya. Mutaqaribain. Mutaqaribain. Apa? Kabir. Dari sisi kabir. Kabir. Hukmuha? Hukmuha ibhar ya. Idhar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Amin. Wa iyak. Yuk, kita lanjut. Kakak Tina Arfatan. Siapa bibati? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluki Kakak Tina? Alhamdulillah. Alhamdulillah Nabi khair. Masya Allah. Yuk Kakak Tina, kita ahkam ya. Bimbingnya saja masih bingung sama itu. Masih bingung sama apa? Apa yang hurufnya? Akhrajnya, iya. Nanti kita ini ya, ini
kuncinya adalah di makharijul huruf wa sifatul huruf. Ya. Ra ma'adod. Ra ma'adod. Tamam. Tafadhali. Ro, lisan itu berdekatan ya Ustaz ya? Mana Di ro di depan mana saya? ujung sama ujung lidah. Ujung sama satunya kalau dhad di Bot tepi. itu lidah. Tepi, maka dia Berjauhan Ustaz. Berdekatan berjauhan. kan takarub itu Ustaz. Berdekatan, ya. Kamu satu di tepinya, satu di ujungnya. Berdekatan nggak Nah, kira-kira? Iya, jadi berdekatan ada Ustaz. jadi dia takarub. Maka ro Mutakorribain. ma'adod. Ro ma'abot mutakorribain ini sogir ya Ustaz ya? Sogir, sahih. Hukmuha Hukmuhan idhar. izhar, sahih. Jelas ya, tidak ada tasydid di sana ya. Ya. Barakallahu fiik, jazakillahu khairan. Wa fiki barakallah jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakillahu wabarakatuh. khairan, insyaallah. Kak Nur Hayati Ummu Zaki, tafadhali. Kak Nur Hayati, maujudah? Kalau belum bisa buka mic, kita ke Kakak Samsia. Belum bisa sepertinya. Kakak Samsia, tafadhali ya Habibati. Kakak Samsia, sholat ya tadi. Ya, tadi katanya suaranya kecil Ustazah. Suara Oh, Ustazah kecil ya, kenapa ya katanya. mungkin apa namanya yang di atas itu ya, ada gambar itu, biasanya Iya, kesilang ada gitu. gambar, iya, mic-nya ketilang. Hmm, Iya, betul. Kakak Samsia, Kakak Nur Hayati, tidak Ya, ada. Siap, ya kita ke Ummu Al-Fatih. Ummu Al-Fatih. Duh, kemana nih? Ummu Ditinggal Al-Fatih. Warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Qadarullah. Baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Yuk, Ummu Al-Fatih. Kita murajaah ya Habibati. Coba. Insya Allah kita di sini. Ya Habibati. Coba. Ana pengen di sini. Au. Ustazah Muhammad dengan Ustazah Perdana. Ya. Insya Allah. Yuk, sama-sama. Belajar. Au. Hamzah. Hamzah ma'a waw. Mutabaidain. Sahih. Mutabaidain. Mutlak. Masya Allah. Sahih. Limaza mutlak? Li'annaha. Iya, sahih. Li'anna harful awal. Harful awal mutaharrika. Wa harfus sani. Wa harfus sakinah. Ahsanti mumtaza. Ma hukmuha? Hukmuha au izhar ya Ustazah. Izhar. Sahih mumtazah. Masya Allah. Barakallahu fi. Jazakillahu khairan. Bagus ya. Insya Allah. Barakallah. Amin wa jazakillahu khair Ustazah. Jazakillahu khairan. Tafadhali Kakak Nur Hayati belum. Kakak Samsiah kecil. Coba dia lihat di samping kiri. Atasnya Habibati. Kakak Samsiah. Kesilang nggak kira-kira? Kalau nggak, biasanya ambil tanda di pojok kiri kanan. Pojok kiri kanan. Pojok kanan paling kanan ya, ada titik 3. Kemudian coba putuskan audionya dulu. Kemudian biasanya habis terima telepon seperti itu ya. Nanti kembali ke mic-nya. Dibuka lagi. Coba ya. Siapa tahu bisa. Ya sarallahu muraki habibati. Kita ke yang lain dulu ya. Nanti kalau udah siap, Kak Samsiah buka mic. Tamam? Kakak Umu Yusuf, tafadhali. Nah, Ustazati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Yusuf, kita di now. Ya habibati, coba. Mau Nun awal. Now. mau mutakoriben mutlak li'anna harfu awal mutaharikah wa harfu sani sakinah. Diulang habibati, Anda belum menyimak. Apa tadi? Mau
Now mutakoriben. Mutakoriben. Ah. Maaf. Iya, sahih. Mutakoriben mutlak. Ah. Li'anna harfil awal mutaharika wa harfisani sakinah. Hukmuha. Hukumnya sayang. Maaf, Hukumnya apa? sejati Hukumnya sayang. Hukum. Dibacanya apa? hukmuha idhar. Idhar. Masya Allah. Barakallahu fikum Yusuf. Jazakillahu khairan. Idhar. Ya, sahih. Muntazah. Masya Allah. Ya. Masya Allah. Wafik barakallah sejati. Ini gangguan jaringan ya? Alah, Mbak saya selalu muraki. Nggak ada ya? Ada lo putuskan audio. Coba nanti ya. Nanti kita arahkan ya Kakak Samsia. Kak Samsia akhirannya insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Kita ke Kakak Wiwi Azizah. Tafadhali. Naam Ustazah. Kakak Wiwi kita murojaah ya. Kita ambil di mana ya? Nih. Tadi. Aduh. Wajahnya aja. Wajah. Wajah berarti wa ma'ajim Wow, ma'ajib. wa ma'ajim mutabaidain Ustazah. Satu di apa? Asyafatan, satu di Asafatan, satu di asyafatan, satunya di jim di mana? jim di lisan. Wasatu. Ya, jadi dia terhalang makhraj apa? Yang menghalanginya adalah toroful lisan. Ya, insya Allah. Baik. Taba'ud. Mutabaidain apa? Mutabaidain apa namanya? Apa kalau sama-sama berharokat? Oh, mutlak Ustazah. Kabir afan. Kabir. Sahih. Mutabaidain kabir. Ya. Limaza kabir? Kenapa kabir? Karena dua-duanya berharokat ya Ustazah. Yang Lianna harfani mutaharikani. Naam. Ustazah jawabannya Lianna. Bukan. Waw ma'ajim mutabaidain kabir. Coba. Waw ma'ajim mutabaidain kabir li'ana harfani mutaharikani. Harfani mutaharika Ni. mutaharikani. Hukmuha. Hukmuha izhar ya Ustazah. Izhar. Sahih, izhar. Wajah. Seperti itu. Jelas ya. Insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakillahu khairan. Barakallahu Ustazah wa khairan jazakillahu Ustazah. Insyaallah. Baik, kita lanjut. Insyaallah ke yang berikutnya. Kakak siapa nih? Ibu Endang. Masya Allah. Ini Ana Ustazah. Iya sayang, Masya Allah. Tadi ada Ana yang Ustazah. Iya, Kak, ini Kak Endang. Tafadhali Kak Endang. Ya, Kak Endang di sini. Di ya, kita coba di mana ya? Sebentar. Nah, tadi geser lagi, sayang. Ininya sudah habis nih kayaknya. Kosong. Ya. Kita di sini deh. Yang ini deh. Nih, siro. Sin. Terus sin sama ro. Sin ro. Mutabaid dan kabir Ustazah. Sin di mana ya Habibati? Sin. Di Sin. toroful Toroful lisan. Ro juga di toroful
Ro taraful lisan. Naam Ustazah. Ada ya? Di lisan Tapi- Ustazah. Iya, tapi berbeda makhraj ya. Secara khusus dia berbeda. Ya, Berarti- tetapi sama-sama Berarti taraful tarokub Ustazah. tarokub apa takorub? Takorub. Takorub Ustazah. Jauh Ustazah. Iya. Jauh ya Ustazah. Dekat sayang, dekat. Dekat. Takorub, korib. Korib itu artinya dekat. Ya, satu makhrajnya sama-sama di taraful lisan, tetapi ro punya makhraj sendiri ya secara khusus. Kemudian Oh. sod dan Sin. zai ya itu satu makhraj secara khusus ya. Jadi dia masih berdekatan tapi berbeda Tawfir ya Ustazah. sofir ya, sinnya sofir, dia di taraful lisan satu makhraj sendiri, Ya, sedang sendiri ya. Jadi dia mutaqaribain apa tuh? Kalau dia sama-sama berharokat, Mutakoribain. Mutakoribain kabir Ustazah. ganti mumtazah, Kabir. mutaqaribain kabir. Hukmuha apa hukumnya? Izhar. Siroh. Izhar. Izhar. Mumtazah. Allah sahih mumtazah. Barakallahu fiik Kakak Endang, jazakillahu Amin khairan. wa khairan jazaki Ustazah. Allah Barakallahu fiik mumtazah. Ustazah. Fiki Fi barakallah. amanillah. Assalamah. Kakak Nur Hayati Umu Zaki sudah siap? Nur Hayati ke Kakak Samsia. sudah Belum bisa bisa ya. belum terdengar suaranya Kak Samsia? Qadarullah ya. Kenapa ya itu ya? Kakak Biasanya Samsia? sinyal Ustazah apa mungkin nggak bisa Ya, ini biasanya harus live dulu dari Zoom. Afwan. oh, iya, biasanya kalau Kembali. anak kendalanya ketika suaranya kecil, yang pertama anak biasanya habis terima telepon tuh. Kan itu ini. Jadi matikan dulu ya apa namanya audionya, kemudian baru diklik lagi gitu. Teruskan audio terus baru di ini. Tapi qadarullah nggak ada ya. Baik, kalau insya Allah habis. Kakak Alas Musrifah mau Ustazah kerjaan nih? Aduh, qadarullah Ustazah. Ini Qadarullah. lagi Tawam lagi Wonderman. Masya Allah. Umum pakai headset nih Umum staffnya ini qadarullah. Iya, qadarullah. Sama Kak Husnul lagi izin. waktunya juga sudah habis ya. Qadarullah juga kita ada kelas lagi setelah ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ana mohon afwan atas segala kekurangan dan hilaf. Sesungguhnya kurang dan hilaf datang dari diri ana pribadi dan was-was syaitan. Sesungguhnya kebenarannya adalah milik Allah Rabbuna Jalla Jalaluh. Baik, kita akhir halaqah kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Insya Allah, fi amanillah, Masya Allah. Nah, izin ini ya, keluar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan, barakallahu fikunna. Ummahat semuanya, semoga ilmu yang Ustazah berikan menjadikan manfaat untuk kita semua dan Allah berkahi selalu ilmu Ustazah dan Allah sehatkan selalu Ustazah. Ana mohon maaf jika ada kekurangan dari Ana. Insya Allah nanti untuk PDF-nya akan segera dikirim ke Telegram ya, insya Allah. Ana izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan habibati. Barakallahu fiik. Allah, Ana Fi izin untuk amanillah. Assalamualaikum.